Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Widowati dari Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya akan memaparkan mengenai hasil pengabdian masyarakat saya yang berjudul mengatasi pencemaran lingkungan dalam pembuangan limbah batuan pembuatan kain celup jemputan dalam industri rumahan. Pengabdian dilakukan di Kampung Taunan, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Saat ini masih ada pengusaha industri batik skala besar maupun kecil, maupun rumahan yang membuang limbah hasil produksinya langsung ke selokan maupun ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Pembuangan limbah tanpa pengolahan mengakibatkan kondisi tanah di daerah sekitar mulai berubah. Pencemaran lingkungan merupakan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang ada seharusnya dijaga dan dimanfaatkan seefektif mungkin karena jumlahnya terbatas. Dan tidak semua sumber daya alam yang ada di muka bumi dapat diperbaharui. Pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah dunia, termasuk Indonesia. Pembuangan air limbah, baik yang berasal dari kegiatan domestik maupun industri, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apabila kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu limbah. Jumlah dan isi dari limbah air sering tidak dipantau secara reguler, sehingga hanya monitoring yang diperlukan beberapa sektor. Permasalahannya adalah bagaimana strategi mengatasi pencemaran lingkungan dalam pembuangan limbah pembuatan kain celup jemputan dalam industri rumahan. Menurut Undang-Undang PPLH 32/2009, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Pencemaran lingkungan terdiri dari beberapa macam, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran darat atau pencemaran tanah. Limbah dari hasil produksi batik menimbulkan pencemaran tanah dan sungai. Padahal sungai merupakan salah satu bentuk sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena sungai merupakan salah satu sumber air yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang 32/2009 bahwa bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah negara NKRI harus bebas dari pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari luar negeri. Nah, pembuangan air limbah baik yang berasal dari industri rumahan maupun kegiatan industri besar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apabila kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu limbah. Masalah air limbah tidak sederhana yang dibayangkan, karena pengolahan air limbah memerlukan biaya investasi yang besar dan biaya operasi yang tidak sedikit. Untuk itu, pengolahan air limbah harus dilakukan dengan cermat, dimulai dari perencanaan yang teliti, pelaksanaan pembangunan fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, dan atau unit pengolahan limbah yang benar serta pengoperasian yang cermat. Nih, limbah cair, klasifikasinya ada limbah cair yang berasal dari domestik,
yang berasal dari industri, yang berasal dari rembesan dan luapan, serta air hujan. Bagaimana strategi penanganan limbah batik? Ada beberapa strategi penanganan limbah industri batik dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu secara preventif, represif, dan keberlanjutan. Langkah preventif dilakukan dengan cara sosialisasi dan menggiring edukasi. Batik ramah lingkungan dengan menggunakan zat pewarna alam yang ramah lingkungan. Nah, jadi zat yang digunakan itu zat pewarna alam. Langkah represif dilakukan ketika limbah sudah ada, yaitu dengan melakukan pengelolaan limbah melalui instalasi pengolahan limbah air limbah, baik komunal maupun skala rumah tangga. Nah, langkah yang selanjutnya, setelah adanya limbah, yaitu dengan tindakan langkah keberlanjutan, di mana langkah ini memberikan kesadaran kepada masyarakat. Pada saat pengabdian, yang kami lakukan adalah supaya tidak terjadi limbah, maka dalam skala kecil, air yang digunakan untuk pencelupan itu dibuat pas sesuai ukuran. Jadi, misalnya satu kain tidak ada sisa, sehingga ukurannya harus tepat. Karena tidak ada sisa, tentu saja tidak ada air limbah. Ini juga merupakan salah satu strategi untuk supaya tidak ada pencemaran lingkungan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.